Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Mardika Sida. Saya akan melakukan presentasi mengenai pendekatan humanistik dalam memahami perilaku dan potensi manusia dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme Universitas Cyber Asia. Pendekatan humanistik dalam memahami perilaku dan potensi manusia. Psikologi humanistik. Psikologi humanistik berkembang pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dua pendekatan dominan saat itu. Psikoanalisis yang menekankan alam bawah sadar dan masa lalu, serta behaviorisme yang hanya menyoroti perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dipelopori oleh tokoh seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Rollo May, yang menilai bahwa pendekatan sebelumnya terlalu reduksionistik dan mengabaikan dimensi positif dan spiritual manusia. Psikologi humanistik menempatkan manusia sebagai makhluk dasar, bebas, dan mampu berkembang, serta memandang bahwa setiap individu memiliki potensi untuk aktualisasi diri dan hidup yang bermakna. Prinsip dasar psikologi humanistik. Dasar-dasarnya antara lain, manusia memiliki potensi bawaan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal jika diberi lingkungan yang mendukung. Jadi manusia memerlukan lingkungan yang mendukung sehingga semua potensi bawaan untuk tumbuh dan berkembang itu dapat optimal. Misalkan seseorang mempunyai potensi eh, sebagai seorang pemusik. Jika lingkungannya mendukung seperti orang tua yang juga seorang pemusik dan diberikan akses untuk mendapatkan alat-alat musik, maka potensi bawaan tersebut akan berkembang secara optimal. Lain halnya jika lingkungannya tidak mendukung, misalkan dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi dokter, maka potensi bawaan sebagai pemusik tersebut mungkin tidak akan berkembang secara optimal. Selanjutnya, pengalaman subjektif sangat penting. Setiap individu memiliki cara unik dalam memaknai pengalaman hidupnya. Pengalaman hidup setiap manusia pasti berbeda-beda. Bahkan saat mengalami sebuah tahap atau sebuah fase dalam hidupnya, contohnya misalkan dua orang yang sedang sama-sama sekolah di sebuah SMA, sama-sama belajar di dalam satu kelas, akan tetapi dua individu tersebut memiliki cara yang berbeda untuk memaknai pengalaman saat sekolah di SMA-nya tersebut. Mungkin yang satu memaknai masa SMA-nya sangat indah, sedangkan salah satu individu yang lainnya bisa saja memaknai masa masa sekolah SMA-nya tersebut lebih banyak sedihnya karena dibully atau gimana, atau atau ada kejadian yang lainnya. Selanjutnya, kebebasan memilih dan tanggung jawab pribadi menjadi inti pendekatan ini, karena manusia dianggap mampu membuat keputusan secara sadar. Selanjutnya, fokus utama adalah pada di sini dan saat ini, here and now, bukan hanya masa lalu atau kondisi luar. Selanjutnya, menekankan pentingnya hubungan yang otentik, empatik, dan hangat dalam proses pertumbuhan psikologis. Jadi, di sini pertumbuhan psikologis itu membutuhkan hubungan yang benar-benar otentik seperti hubungan orang tua kepada anaknya, begitupun empatik dan hangat dalam seperti halnya dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah Abraham Maslow dan hierarki kebutuhan. Di sini Maslow dikenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan yang menggambarkan tahap kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga aktualisasi diri. Nomor satu, fisiologis. Secara fisiologis, kebutuhan dasar seperti
makanan, air, dan tidur. Setiap manusia, setiap individu pasti memerlukan kebutuhan fisiologis dasar seperti hal tersebut. Yang kedua adalah keamanan, rasa aman secara fisik dan emosional. Karena rasa aman itu tidak hanya secara fisik, tapi rasa aman juga harus dibarengi dengan rasa aman secara emosional. Yang ketiga, cinta adalah rasa memiliki, kebutuhan untuk diterima dan dicintai. Yang keempat, penghargaan, rasa percaya diri, status, dan penghormatan dari orang lain. Yang kelima, aktualisasi diri, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Menurut Maslow, seseorang baru dapat mencapai tahap aktualisasi diri jika kebutuhan-kebutuhan dasar sebelumnya telah terpenuhi. Selanjutnya, yang kedua dari Carl Rogers dan terapi berpusat pada klien. Carl Rogers memperkenalkan client-centered terapi atau terapi berpusat pada klien, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan terapeutik yang aman dan mendukung. Tiga komponen utama dalam hubungan terapeutik antara lain, yang pertama adalah empati. Komponen kemampuan memahami dunia dari sudut pandang klien. Yang kedua adalah unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat terhadap klien. Dan yang ketiga adalah kongruensi atau keaslian. Konselor bersikap jujur dan autentik itu merupakan kongruensi atau keaslian tersebut. Rogers percaya bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk berkembang atau self-actualizing tendency, dan tugas terapis hanyalah menciptakan kondisi yang memungkinkan klien menyadari dan mengembangkan potensi mereka. Jadi di sini eh, tugas terapis hanyalah menciptakan kondisi yang memungkinkan klien menyadari atau membantu klien menyadari tentang potensi dia apa dan membantu untuk mengembangkannya. Jadi di sini terapis tidak mengarahkan atau menuntut kliennya untuk menciptakan kondisi atau potensi kepada klien, sehingga klien menyadari dengan caranya sendiri. Setelahnya, terapis di sini akan mendorong untuk mengembangkan potensi klien secara optimal. Selanjutnya, konsep psikologi humanistik. Yang pertama adalah self-concept, pandangan dan pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri. Self-concept yang positif memungkinkan individu tumbuh secara sehat. Yang kedua, inkongruensi. Terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara persepsi diri dan pengalaman nyata. Hal ini dapat menyebabkan konflik internal dan kecemasan. Yang ketiga, autentisitas. Hidup selaras dengan nilai-nilai dan perasaan sendiri, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Karena pada era sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, padahal itu di luar kemampuannya. Selanjutnya adalah eksistensialisme. Hal ini berkaitan erat dengan humanistik, yaitu fokus pada pencarian makna, pilihan hidup, dan tanggung jawab personal dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, aplikasi psikologi humanistik dalam kehidupan. Yang pertama, dalam konseling dan terapi. Aplikasi psikologi humanistik dalam kehidupan digunakan untuk membantu klien mengenali potensi dirinya, mengatasi krisis identitas, dan memperkuat kepercayaan diri. Hal ini sangat penting karena masih banyak manusia di era sekarang ini yang belum tahu identitas dia sebenarnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, potensinya apa, sehingga dia kekurangan kepercayaan diri, sehingga tidak bisa mengaktualisasikan diri secara maksimal. Yang kedua, di dunia pendidikan, guru dilihat sebagai fasilitator, bukan sekedar penyampai materi. Proses pembelajaran berpusat pada siswa sebagai individu yang unik. Jadi tidak
Di sini siswa harus aktif sehingga tidak menunggu materi, tidak menunggu guru untuk menyuruh berbagai hal, tapi guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, pengembangan pribadi, membuat individu memahami tujuan hidup, meningkatkan motivasi, dan memperbaiki hubungan interpersonal. Dengan di lingkungan kerja diterapkan dalam coaching, manajemen SDM, dan kepemimpinan berbasis empati. Di lingkungan kerja, hal ini sangat penting, terutama dalam manajemen SDM, sehingga bisa memanage semua sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi kerja, sehingga bisa bekerja sama secara baik, secara optimal, sehingga potensi sebuah sebuah instansi atau sebuah lingkungan kerja dapat tergali dan dapat tercapai secara optimal dan maksimal. Selanjutnya, kelebihan dari pendekatan humanistik. Yang pertama adalah menekankan nilai kemanusiaan, martabat, dan kebebasan individu. Yang kedua, fokus pada aspek positif manusia seperti cinta, kreativitas, dan makna hidup. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri yang mendalam. Kekurangan pendekatan humanistik antara lain yang pertama adalah kurang objektif dan ilmiah karena sulit diukur secara kuantitatif. Karena pendekatan humanistik lebih berbasis ke hal-hal yang melibatkan perasaan dan empati dan perasaan-perasaan sebagai manusia sehingga hal ini sangat sulit atau mengalami kesulitan jika diukur secara kuantitatif atau secara penelitian yang menggunakan angka-angka yang membutuhkan data-data eksak. Yang kedua, kadang dianggap terlalu idealis dan mengabaikan faktor-faktor sosial, budaya, dan biologis. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua jenis gangguan mental, khususnya yang kompleks. Selanjutnya, kita sudah mencapai kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah psikologi humanistik menghadirkan cara pandang yang optimistik dan menyeluruh terhadap manusia, dengan menekankan pentingnya pengalaman pribadi, aktualisasi diri, dan hubungan yang mendalam. Pendekatan ini menjadi dasar bagi banyak praktik terapi modern dan pendidikan yang humanis. Dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif saat ini, pendekatan humanistik tetap relevan sebagai alat untuk membangun individu yang utuh, sadar, dan bermakna. Selain itu juga untuk membangun individu yang saling menghargai, saling memahami melalui empati. Berikutnya ini adalah eh, daftar pustaka. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.